Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran dari mana asal makanan yang kita makan setiap hari? Gimana sih caranya biar kita selalu punya akses ke makanan yang sehat dan bergizi itu? Apalagi di zaman sekarang yang serba nggak pasti ini. Nah, kali ini kita mau bahas soal ketahanan pangan. Bukan cuma soal punya stok beras banyak di rumah loh. Ketahanan pangan itu artinya kita punya akses yang cukup ke makanan sehat, aman, dan bergizi kapanpun kita butuhkan. Biar kita semua bisa tumbuh sehat dan kuat. Tapi apa sih hubungan ketahanan pangan sama pasar? Nah, pasar itu ibarat jantungnya teman-teman. Di sana petani ketemu dengan pembeli, produk segar berpindah tangan, dan harga pun ditentukan. Makanya, pasar punya peran penting banget dalam menjaga ketahanan pangan kita. Di beberapa waktu belakangan, kita sering mendengar kabar tentang harga cabai yang melambung, harga telur yang naik turun, atau bahkan beberapa daerah yang susah banget untuk mencari bahan pangan tertentu. Ini semua bisa jadi pertanda kalau ketahanan pangan kita lagi diuji loh. Faktornya banyak, mulai dari cuaca ekstrim, jalur distribusi yang panjang, sampai ke isu global. Tapi jangan khawatir teman-teman, kita bukan mau nakut-nakutin kok. Justru kita mau cari tahu nih, apa sih yang bisa kita lakukan, khususnya peran pasar dalam menjaga kita tetap kenyang dan sehat. Untuk tahu lebih jauh, yuk kita ngobrol langsung aja sama para ahlinya. Kita akan wawancara beberapa orang yang terlibat langsung di pasar Kota Serang. Mang Dani, seorang pedagang ayam yang setiap hari menjual ayam potong dan selalu tiba lebih dulu sebelum matahari menghangatkan pasar. Di tengah suara ayam berkokok dan aktivitas pasar yang mulai hidup, ia membuka lapaknya untuk memenuhi kebutuhan protein warga Serang. Oke, menurut Mang Dani dari sisi pedagang, gimana sih cara AA menjaga stok barang AA supaya tetap stabil walaupun harga sekarang lagi naik ya? Intinya ya mereka kalau lagi yang mahal jadi omset menurun. Biasa modal bunga terus pelanggan juga biasanya ngambil banyak jadi sedikit gitu, hanya sekedar ada kan gitu kan ya, soalnya lagi pada mahal gitu. Soalnya lagi bukan ayam itu yang mahal, cabai semua pada naik. Tahun baru. Kalau menurut AA nih ya, apa sih yang bikin masyarakat harus tetap belanja ke pasar ya dibanding ke tempat lain? Harganya, iya harganya kalau di pasar bisa nawar, kalau di itu nggak bisa nawar. Udah pakai ini, ya bisa nawar kalau di pasar lah. Iya, kalau di swalayan nggak bisa kan? Ya, udah nggak bisa. Nah, harapan AA gimana nih ya buat keberlangsungan pasar ke depannya, karena emang kan ya namanya zaman modernisasi, ada banyak pasar swalayan juga kan yang otomatis jadi kompetitor juga nih untuk pasar tradisional. Harapan AA ke depannya untuk pasar tradisional gimana nih ya? Masih ditingkatin lagi kalau bisa online ditutup. Iya itulah yang merusak itu, yang merusak pasar itu online. Yang merusak pasar itu online Pak. Karena emang harganya di online juga lebih murah dibanding pasar ya. Iya, aku banyak orang kalau karena banyak orang tuh yang mau keluar rumah kan, Oh iya. banyak dianterin, jadi nggak gerak badan, iya kan? Jadi peredaran darah nggak lancar. Mang Dani menjelaskan bahwa kenaikan harga membuat daya beli konsumen menurun. Ketersediaan barang yang sedikit ikut mendorong harga naik, sehingga pembeli menjadi lebih berhati-hati dalam belanja. Ia juga menilai bahwa berbelanja di pasar tetap lebih nyaman karena pembeli bisa menawar harga sesuai kemampuan. Selain itu, ia merasa bahwa online shop membuat kestabilan pasar terganggu karena harga yang ditawarkan seringkali jauh dari harga pasar. Baginya, kondisi ini perlu mendapat perhatian pemerintah
agar pedagang tetap dapat bertahan dan roda ekonomi di pasar tradisional tetap berjalan. Pak Uus, seorang pedagang telur ayam yang menjual telur dari supplier. Hal ini dapat dikatakan stok dan kualitas telur akan bergantung pada kelancaran pasokan dari supplier. Nah, Bapak Uus ya, udah berapa lama Bapak jual telur di sini? 20-an tahun. Puluhan tahun, berarti cukup lama ya Pak? Iya. Dari sisi pedagang gimana sih cara Bapak itu supaya memastikan telur-telur ini tuh tetap ada sehingga pelanggan bisa beli ke tiap saat? Mana ini? Kalau misalnya telurnya lagi rasa, ya Bapak kayak gimana? Jadi Bapak dan supplier atau Supplier. supplier? Kalau misalnya ada kelangkaan gitu, terus harganya jadi naik. Benar tuh. Yang ikut pasar aja tuh. Cara Bapak ngatakannya sih cara Bapak ngatakannya kalau misalnya harganya lagi naik. Ini dong. Ya, Triknya gimana ya? pedagang mah ikut aja. Ya. Berarti Bapak ngikutin Jadi kita kapalin di lokasi. Iya. Jujur enggak, gue market Jumat. Harapan Bapak ini kedepannya gimana sih? Bukan apa yang aku nih. Semoga lebih tertib. Lalu gampang nggak sih larang-larang lagi? Harga ya dapat boleh malah Malah tiap Jumat tuh. ya Udah yang momen buat Bapak setuju kalau misalnya ada renovasi di pasar ini? Setuju, berarti supaya lebih baik lagi akan lebih baik. kalau pedagang sih mau nggak mau yang ikut aja. Ini buat aja gitu ya. Jadi, mana baiknya aja. Gimana mereka aja ya Pak? Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ketika harga telur naik di tingkat pemasok atau pasar, Pak Uus ikut menyesuaikan harga. Artinya, kenaikan harga bukan keputusan pedagang, melainkan dampak dari kondisi pasar sehingga ia tidak memiliki ruang untuk menjaga harga tersebut tetap rendah. Pak Kahvim, seorang pedagang buah yang menjelaskan bahwa stok buah yang dijualnya tergantung pada supplier. Jika supplier telat mengirim, maka harganya pun naik. Supaya pelanggan itu bisa membeli. Ya tergantung penjualnya nih. Tergantung dari Iya, kalau murah tuh pelanggan tuh orang bakalan beli. Kalau mahal nggak ngelanggan. ini berarti Bapak dari supplier ya? Iya. Kalau suppliernya ada mendalam berarti patokan buahnya ini juga semuanya ada. Iya enggak. Kadang-kadang ya kadang ya Ya. jual 12, kadang-kadang 10.000 tapi ini naga biasanya jual 25, 20. Rambutan lagi mahal itu 15.000 1 kilo. Tuh, Iya, rambutan. iya rambutan hati itu. Kalau misalnya harga dari suppliernya itu lagi mahal, Bapak itu naikin harganya juga apa gimana? Udah naikin. Kalau naikin lagi kalau mahal. Kalau lagi salah kalau lebih murah gitu. Naikinnya berapa hari? Paling ya 3 hari paling masih mahal. Lagi murah itu salah 10.000. Kalau lagi 1 kilo murah. iya. Kalau curug kantang gitu ya yang itu tuh. Heeh. 35 1 kilo tuh neng. Itu 35. Iya, iya. Kalau biasanya Biasanya iya 40 kadang-kadang lagi mahal mah 50 gitu. Ada murah itu. apa sih faktor yang mempengaruhi harganya itu naik? Nggak tahu itu banyak. Sananya gini, kadang-kadang telat gitu ya. Oh, Barangnya tuh telat gitu. Kalau telat kalau buah-buahan itu mahal. kalau telat biasanya Mahal. harganya naik. Iya nak. Kalau banjir itu ya murah. Kayak buah tuh. Bagus ya. Tapi murah ini. Artinya, stok buah bergantung 100% pada supplier. Ketergantungan seperti ini membuat pedagang rentan terhadap keterlambatan distribusi dan kenaikan ongkos logistik. Hal ini menunjukkan bahwa food availability di pasar sangat bergantung pada ritme distribusi, bukan produksi. Jadi teman-teman, ketahanan pangan itu penting banget loh buat masa depan kita. Dan pasar dengan segala dinamikanya adalah salah satu kunci utama. Dengan mendukung pasar lokal, kita nggak cuma bantu perekonomian petani dan pedagang, tapi juga ikut menjaga ketersediaan pangan yang berkualitas untuk kita semua. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama asal-usul makanan kita. Jadilah konsumen yang cerdas dan bijak,
Karena setiap pilihan kita di pasar punya dampak besar buat ketahanan pangan bangsa.